Hobi Items, informasi ke teman-teman milenial. Tentunya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih membahas seputar Idul Fitri nih Kak. Benar. Nah tadi kita udah spoiler dikit di segmen sebelumnya. Banyak sih sebenarnya. Banyak ya yang kita omongin ya. Nah ini kalau Idul Fitri kan biasanya identik dengan disebutnya juga Lebaran nih Tai. Nah biasanya bukan cuma Lebaran tapi badannya juga lebaran. Bener banget. Karena makanannya banyak banget dan macem-macem. Bener, jadi memang disarankan kalau kalian pengen foto-foto sendiri ataupun bareng-bareng itu emang sebelum makan. Bener banget. Karena setelah menyantap makanan-makanan enak yang akan kita sebutin ini, dijamin baju kalian kayaknya kurang pas lagi ya. Bahkan udah ini jadi kecilan. Harus siap-siap olahraga pastinya. Nah kita akan merangkum nih apa aja sih makanan-makanan khas di Indonesia yang biasanya keluarnya ini momentual banget pas Idul Fitri doang. Betul. Nah yang pertama nih Ta, ini aku juga suka banget sih. Itu adalah gulai nangka khas dari Medan, Sumatera ya. Nah ini kan kakak dari Jawa kan? Tapi aku suka banget loh makan makanan Medan. Pernah nyobain berarti? Pernah. Kalau ini aku pernah. Jadi kalau misalkan belum kebayang nih ya teman milenial gulai nangka Medan ini kayak gimana. Jadi itu sebenarnya kayak gulai nangka pada umumnya. Jadi sayur nangka kemudian dimasak pakai santan itu sampai kuahnya kental sampai nanti ada minyaknya yang keluar. Tapi nggak cuma itu aja Tain, itu kita juga dapat protein hewaninya biasanya. Dicampurnya kalau nggak pakai daging, pakai ceker ayam. Aduh ngeces banget tadi. Kita masih membicarakan kalau di Medan. Sekarang kita agak geser dikit ke paling baratnya Indonesia, kita ke Aceh. Boleh. Kita terbang ke Aceh, di sana ada yang namanya bebek gulai kurma. Nah ini kalau misalkan teman-teman pada denger bebek gulai kurma, kok bebek pakai kurma sih gitu? Oh enggak. Jadi ini cuma bebek aja, dimasak dengan santan juga. Ini sampai benar-benar nanti jadi kental, tapi nggak pakai kurma sama sekali. Ini cuma jadi namanya aja. Hanya namanya aja. Aku padahal kira emang beneran ada kurmanya. Karena kan memang Aceh ini kental banget dengan budaya Islamnya kan. Jadi aku nggak kaget kalau ada kurma. Nah ini mungkin buat para pecinta bebek ya, kalau misalkan selama ini cuma nyobainnya bebek goreng, bebek bakar, bebek rica-rica, boleh nih kita sekali-kali cobain bebek gulai kurma. Ini rasanya kayak gimana pasti penasaran. Kalau bisa cobainnya juga pas Idul Fitri ya, biar dapat banget suasananya. Bener pastinya. Nah yang ketiga nih ya, kita beralih ke Jambi. Ini ada yang namanya lemang. Kalau tadi kita udah ngobrolin lauk pauknya, udah ada gulai, udah ada bebek juga tadi. Ini kan pasti nggak lengkap kalau nggak ada karbohidrat. Betul. Nah ini tuh adalah salah satu karbohidrat ya, jadi kayak agak-agak pengganti ketupat gitu. Jadi dia ini terbuat dari lemang ini terbuat dari beras ketan, terus kemudian dia tuh digulung pakai daun pisang, dibentuk jadi kayak bulat begitu, bulat panjang. Nah nanti ini akan dibakar di dalam bambu. Bayang nggak tuh wanginya kayak gimana? Bayang banget sih. Tapi mungkin persamaannya cuma sama-sama pakai daun pisang aja ya tadi. Bener. Nah ini juga salah satu makanan yang paling banyak dimakan ketika bulan Ramadan atau juga nanti ketika mau menyambut Hari Raya Idul Fitri. Karena mungkin memang karbohidrat di sana yang digunakan memang mayoritas ketan kali Kak. Bener. Nah tadi kita udah ngomongin yang santan. Sekarang mungkin aku kasih rekomendasi yang agak seger kali ya. Oke, boleh banget. Nah, kita sekarang beralih lagi ke Banjarmasin. Waduh, jauh-jauh banget ya. Jauh banget kita sekalian traveling nih. Oke, biar berasa kita jalan-jalan kan. Bener. Karena kan di tengah pandemik nih. Jalan-jalan virtual ya kita ya. Nah, ini di Banjarmasin sesuai dengan namanya ada yang namanya soto Banjar. Pernah nyobain nggak Tai? Pernah dong. Kayak soto Banjar ini nggak cuma dimakan ketika Idul Fitri aja ya. Memang diperjualbelikan secara umum di hari-hari biasa juga. Bener. Jadi kalau misalkan mungkin kita lewat jalan-jalan nih ada restoran yang khusus menjual untuk soto Banjar. Nah, jadi mungkin kalau buat teman-teman yang belum nyobain soto Banjar tuh kayak gimana sih? Jadi itu adalah soto pada umumnya berkuah, isinya itu biasanya ada ayam suwir, ada sounnya, kemudian ada potongan-potongan telurnya. Nah, nanti di atasnya dikasih bawang goreng sama seledri. Aduh, enak banget. Nah, kemudian ini bagi pecinta ayam nih sekarang. Ada lagi yang namanya ayam gagape. Ini dari Makassar. Kalau Taya suka sama opor gak?
Suka dong. Suka. Siapa kayaknya yang nggak suka opor, Kak? Wah, aku Karena juga menu suka. wajib kan. Bener banget, itu salah satu menu wajib yang ada. Tapi kalau misalkan nih tiba-tiba kayak aduh bosen nih mau masak opor karena tiap tahun masaknya itu terus, ayam gagape ini adalah salah satu alternatifnya karena dia bentuknya tuh mirip banget sama si ayam opor ini, tapi dia tuh lebih kental karena ada parutan kelapa sama serundengnya, jadi makin gurih. Wow, jadi ada sentuhan dari daerah asalnya ya. Bener. Nah, makanya itu tadi adalah rekomendasi dari aku kalau misalkan kalian nih bosen makan makanan Idul Fitri yang itu aja dari berbagai daerah. Nah, karena aku udah ngasih rekomendasi, Taya juga kasih dong rekomendasi ke aku. Boleh Apa aja nih banget. makanan Idul Fitrinya? Karena kakak udah jalan-jalan, mungkin aku pengen mencicip yang ada dari daerah asal kita aja, yaitu dari Jakarta. Oke. Dari Jakarta sendiri ada yang udah terkenal banget, pasti kakak juga udah makan berulang kali, yaitu ada semur daging. Semur. Iya, dan pasti kita udah nunjukin ya mungkin gambarnya, jadi mungkin kalian udah kebayang. Dan semur daging ini biasanya dimakan dengan ketupat sayur ya, Kak. Ya. Dan juga dimasak kayak ini juga dengan tahu, tempe, dan biasanya juga telur. Nah, ini enak banget nih karena kalau misalkan ini ada teman-teman yang mungkin nggak suka pedes, semur daging ini salah satu solusi terbaik karena manis ya dia rasanya. Iya, Ya. atau Banyak mungkin kecap. kalian nggak berasal dari Jawa atau Benar. spesifiknya Jakarta, kalian pasti penasaran nih, bisa dicicipin. Jadi harus cobain ya. Betul banget. Oke. Next kita ke Madura, masih di Pulau Jawa, nggak di Pulau Jawa banget sih, tapi ujungnya Ujung masih. Iya, yaitu ada kelapate. Jadi kalau tadi kan kita udah ngomongin ayam, kita udah ngomongin daging, kali ini ikan tenggiri, Kak. Waduh, enak banget. Iya, tuh. karena walaupun mungkin ini nggak kalau misalnya kita makan ayam, kita makan daging tuh kerasa berat kan. Tapi ikan ini ringan dan nutrisinya juga tinggi. Bener banget. Jadi kalau misalkan kita tahu ikan tenggiri itu identiknya sama empek-empek ya, ternyata dia ada masakan lain yang Betul enak banget. juga dari ikan tenggiri. Jadi untuk pengolahannya ikan tenggiri ini biasanya digoreng, kemudian dia akan dimasak dengan kuah santan. Jadi memang kalau ngomongin Lebaran tuh identik banget kan ya dengan santan-santannya. Bener, Dan tadi bener, kita udah bener. nyebutin santan berapa kali gitu. Bener. Dan pastinya nih emang kalau santan tuh paling cocok sama ketupat sih ya Taya. Betul. Dan untuk menambah cita rasa biasanya juga ditambahkan dengan rempah-rempah. Oke. Misalnya ada cabai, kencur, jinten dan sebagainya. Selanjutnya kita akan ke Palu, yaitu ada ufempoy. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, merupakan makanan di mana makanan ini tuh berupa kuah asam yang di dalamnya itu ada jeroan sapi seperti usus, ati, ampela dan juga tulangnya. Selain itu biasanya juga dimakan bersamaan dengan barusa yang merupakan nasi santan yang dimasak di dalam daun santan. Oke. Dan memang ini nggak cuma disajikan ketika Idul Fitri aja, tapi juga Idul Adha. Jadi kalian beruntung banget bagi kalian yang berasal dari Palu karena kalian bisa makan makanan ini 2 kali dalam setahun. Seneng banget pastinya. Iya. Tapi ya ini kalau misalkan tadi dari penjelasannya Taya, harus hati-hati nih kalau misalkan punya asam urat Oh iya, atau betul mungkin banget. orang tua yang menggemari makanan ini harus hati-hati karena tadi banyak banget jeroannya ya Taya. Bener, tapi kan 2 kali setahun kan. Oh, Jadi iya, kan iya, mungkin hari-hari setelahnya berolahraga dan makanan yang lebih sehat lagi. Gak apa-apa ya 2 hari dalam setahun Iya, agak naik boleh dikit lah ya. ya, boleh. Tapi Oke. memang harus dibatasin ya lagi-lagi. Bener banget. Selanjutnya ada favorit aku Kak, dan makanan ini juga nggak cuma dimakan ketika Idul Fitri aja, yaitu ada rendang. Oke. Tapi mungkin rendang-rendang yang kita makan di rumah makan Padang ini biasanya nggak sakral ketika Idul Fitri, karena kalau Idul Fitri ini juga masaknya tuh berjam-jam supaya dagingnya ini empuk. Nah itu tadi udah aku rekomendasiin makanan untuk lebaran. Taya juga udah ngasih rekomendasinya. Tadi kita udah ngobrol di segmen 2 dan segmen 1, udah keliling-keliling Indonesia. Betul. Tapi setelah ini kita mau keliling dunia, Tay. Wah asik banget, tapi tentu aja virtual ya Kak. Pastinya virtual. Nah kalau misalkan nih teman milenial penasaran apa sih bahasan kita mau keliling dunia abis ini kok jauh banget, tetap pastikan kamu menyaksikan items informasi ke teman-teman milenial.